Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man wala. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian? Alhamdulillah. Sehat Pak Guru. Sehat ya. Ini ibu-ibu para bidadari menemani yang dari kaum satu orang nih masih bisa bertahan. Orang bidadara itu. Iya, masih bisa bertahan ya Pak Hamid. Namanya juga batu bara. Ya, itu kokoh sekokoh. Batu dan bara. Alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagia sekali rasanya. Ya, pekan lalu tidak menjalankan aktivitas seperti rutin itu terasa habis kemana gitu ya, terasa hidup beda gitu rasanya kalau lama malam Kamis itu kita tidak berkumpul bersama gitu. Alhamdulillah malam ini bisa kita lanjutkan lagi kajian kita ibu-ibu bapak sekalian, karena itu ini adalah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah selayaknya kita syukuri sebagai tanda bahwa kita mengakui hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dengan sabar, teguh, tanpa berpaling apapun juga yang dihadapi, termasuk tantangan dan yang bersumber dari Rasul tidak pernah mundur dalam melaksanakan tugas amanah kerasulan yang diemban kepada beliau. Itu kita bersyukur bahwa ini karena demikian kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, mudah-mudahan kebahagiaan ke akhirat. Ibu-ibu, bapak sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita kepada materi berikutnya. Kita di pelajaran 11 masih pada bagian latihan pemahaman ayat. Maka marilah kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap ketulusan hati, kemudian kejernihan pikiran dan kelapangan mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan Warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahim. Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, pada latihan Hamzah, kita punya beberapa kutipan ayat Al-Quran yang kita bisa pahami bermodalkan kata-kata, ungkapan yang pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Ini ada beberapa kosakata baru, yaitu ada kata lau yang bermakna seandainya, lau itu andainya. Kemudian ahlal qura, ada penduduk ahla. Ya, kemudian al-qura, negeri, al-qura, qaryah, qura. Berikutnya ada kata ini yang sudah kita pahami bersama, ittaqau dan. Baik, mari kita lanjutkan berikut yang akan kita kaji pada bagian Hamzah ini. Ada 2 ayat lagi. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke bagian ba dengan tema yang baru atau dengan kosakata baru yang diprogramkan. Ya,
yaitu ada At-Tahrim 6, kemudian Al-Hujurat. Untuk mengawali latihan kita memahami dan meresapi bermodalkan kajian kebahasaan, mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu ya, 2 kutipan ayat berikutnya. Kita mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qalatil ya. Untuk beberapa kata yang dicetak dengan warna hijau, ya hijau ya. Betul ya, hijau ya. Salah sebut. Ada kata anfus, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada nafs, anfus. Itu bermakna diri. Bahasa Indonesianya sih nafsi-nafsi ya, nafsi-nafsi. Anfus diri. Kemudian ada kata al-a'rab. Al-a'rab ini bentuk jamak. Arab ada 3 huruf dasarnya ain, ro, ba, arab. Ya, yang bermakna ini Arabi, orang Arab pedalang. Ya, orang Arab pedalang. Kata berikutnya adalah lakin. Nah, lakin, tetapi. Bahasa India jadinya lekin. Lakin. Berikutnya ada kata lama. Lama sama dengan lam. Ya, lama sama dengan lam maknanya. Lam yalid walam yulad. Lain ada lain. Walamma belum. Berarti belum, kalau diungkapkan dengan lamma itu mengindikasikan bahwa lama ini waktunya lebih ini ya, lebih jauh lagi ya. Belumnya itu masih jauh dibandingkan dengan lam. Yang terakhir ada kata kulub. Ya, kulub. Hati. Kita akan pelajari lebih lanjut ya kata kulub. Kita akan menemukan lebih lanjut nih di pelajaran kita yang ke-12. Pelajaran ke-12 yang temanya judulnya itu nad'u ba'da shalah, insyaallah. Ya, sekarang kita di pelajaran yang ke-10 ya, pelajaran 10 an-nasab. Nanti pelajaran 11 itu tentang al-wudu, ya, al-wudu. Kemudian berikutnya tentang ad'u ba'da shalah. Itu beberapa kata baru yang ada pada bagian latihan. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak sekalian, setelah kita membahas makna pokok terkait dengan ungkapan baru yang ada pada kutipan ayat-ayat yang akan kita kaji lebih lanjut. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang masih belum terpahami, dari bagian yang sedang kita bahas, silakan disampaikan untuk kita jadikan concern kita bersama. Izin Pak. Ya, silakan Bu Susi. Mohon maaf kebetulan karena minggu yang lalu saya tidak ikut, jadi mungkin mohon berkenan mengulangi lagi itu khususnya yang huruf merah Pak, yang ku itu awal katanya bentuk satunya apa? Maksudnya, nah itu kata ku itu ku. Oke, baik. Yang lain ada? Pak Guru. Silakan. Sama Pak. Oh, sama. Kan kemarin aku nggak hadir juga kemarin. Kalau ada temennya yang sama ya.
movement-nya yang sama, jadi bisa secara bergabung. Gitu. Baru bisa bergabung. Mari kita lihat sama-sama ya. Karena sama-sama, kita lihat juga sama-sama. Hudal lil muttaqin. Sudah petunjuk. Wako. Ya, kata ittaqo, yattaqi, itu tuh yang kita temukan ya di dalam ayat ya, dari sebagai pondasinya, sebagai pondasi pembuka pintu untuk masuk ke bagian itu adalah ungkapan hudal lil muttaqin. Oh iya. Ya, Pak, ketemu. Iya. Sudah Pak, sudah ketemu di Tanmiyatul Mufrodat yang kedua. Baik. Ya, baik Ibu-ibu. Yang lain, Bapak sekalian silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Merah. Ibu kembali lagi kalau masih belum juga, Ibu kembali ke Tanmiyatul Mufradat yang kedua dari pelajaran ini, Bu. Iya. Ada tidak di situ? Ada. Ya, baik. Iya. Ya, Pak Guru. Oke, baik, yang lain ada? Pak, kalau kulu bikum itu hatinya kan kulu hati, Pak. Ini jadi apa tuh? Apa, Bu? Kan kalau kulu kalian. Kan Bagaimana, Bu? masuk kulu bikum, Pak. Ya, oke. Bagaimana? Yang kulu bikum kan kalau kulu artinya hati, Pak. Yang mana? Bikum yang di bawah, Pak. Yang kulu bikum. Ibu lihat itu bisa membedakan warna yang satu dengan warna yang lain nggak? Bisa. Oke, bagus ya. Baik. Yang berwarna hijau itu artinya hati. Oh, termasuk B-nya itu juga, Pak. Termasuk B-nya itu. Warnanya apa? Saya balik nanya kalau gitu, penasaran saya. Hijau, Pak. Hijau. Iya. Coba itu berapa huruf itu, Bu, yang berwarna hijau? 1, 2, 3. Coba Sama dengan Pak hati-hati lagi. itu. Coba hati-hati lagi. Hitung berapa hurufnya. Oh ya, 4, Pak. Oke, bagus. Coba Ibu duga tuh ya. Coba Ibu duga. 3 pokoknya kira-kira huruf apa? Kulubi. Gimana, Pak? Oke. Ya, kita kalau ditanya bagaimana Pak, ya gimana baiknya aja deh, Bu ya. Kita damai ya, Bu. Ini yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau. Itu berapa huruf? 4. Iya, bagus. Pokok berapa, Bu? Kenapa, Pak? Yang pokok ada berapa? Menurut ilmu kita. 3. Oke, bagus. Coba prediksi, kira-kira 3 pokoknya itu huruf apa saja? O, la, u, o, la. Wow. Ibu bisa ini nggak pakai ilmu orang awam nggak? Nyebutin nama hurufnya apa gitu. Hof, lam, wow. Oke, bagus. Ibu melihat wawu di situ hidup apa mati? Mati, Pak. Ya, cocok nggak kalau dagang modalnya pakai modal mati?
Pakai nalar aja, itu nggak usah memikir itu benar apa enggak ya. Tapi ini kan akal-akalan kita, cocok enggak gitu. Tidak, Pak. Oke, kalau gitu jangan pakai modal itu, cari lagi modal yang hidup sehingga nanti Ibu kalau berdagang bisa lebih banyak untungnya. Sama bak ya Pak. Jadi ko, lu, sama bak. Ko, lam, bak. Ibu sebut saja nama hurufnya. Ko, ku, ya, ku, lu, sama bak. Ibu sebut saja nama hurufnya. Ini saya bingung nih gimana ngomongnya itu ya. Yang namanya huruf itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, Ko, ko, lam, gitu. ko, lam, bak. Nah, begitu caranya. Tuh. 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 Ibu sering pernah nggak dengar ya orang mengatakan sanubari? Pernah dengar orang mengatakan sanubari? Biasanya sebelum ada kata sanubari ada kata apa? Enggak. Oke, baik. Hati. Kita orang Indonesia itu ada ungkapan yang mirip dengan itu yaitu kalbu. Pernah dengar orang Indonesia bilang kalbu? Ya, pernah. Kalau digabung jadi kalbu sanubari. Hati sanubari. Huruf hati, Pak. Udah dapat? Iya. Orang Indonesia bukan bilang kalbu sanubari, ya orang Indonesia bilang apa? Hati sanubari. Sudah dapat yang Ibu harapkan? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kembaliannya diambil aja ya, Bu. Yang berikutnya silakan. Ya, Pak Guru mau apa konfirmasi aja Pak Guru. Kalau apa itu al-robu itu tadi dibilangnya jamak ya Pak. Iya. Tapi pakai fiil madinya qolat ya. Baik. Dulu kan pernah kita apa ilmunya itu kalau nggak salah kalau jamak dari yang benda baru itu muannas, tapi kalau jamak dari orang yang bernyawa gitu itu seharusnya bukan itu ya, bukan. Iya. Ya masa aja. Baik. Konfirmasinya kalau pertanyaan betul begitukah? Betul. Iya betul. Nah, betul. Oke, terus ada pertanyaan? Jadi berarti kalau yang ini betul? Kalau itu betul berarti yang ini kan hidup, itu a'rob itu kan bukan mati gitu. Tapi kenapa masih pakai kolat juga gitu? Masih pakai tuh. Nih baru nih. Ini teman diskusi yang sejati. Enak saya kalau begini, Pak. Saya tinggal tanya kepada yang tidak bertanya begitu. Silakan. Bu Susi, apa jawabannya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ibu sudah lewat bukan ini pertanyaan pembahasan pelajaran 10 ini? Iya, lupa, Pak. Oh, lupa. Ini. Nah, mungkin lupa, Bu Fatimah nggak lupa. Apa, Bu, jawabannya? Pelajaran 10. Jam. Emang udah dijelasin ya Pak Guru? Saya lupa juga. Nah, kalau mas saya sih belum, karena mas saya kan anak bawang. Tapi Ibu kan udah naik kelas, saya mesti ketinggalan satu. Kan kalau itu kan hanya menerjemahkan saja Pak Guru. Terjemahannya dibantu pula. Bagus. Alhamdulillah. Silakan ya, kalau ada yang punya ini al-arab ini kalau dulu kan ilmu kita jamak bukan manusia. Bukan belum. Dianggap mu'annas.
Iya. Ini al-a'rab kan ini manusia ini, tapi kenapa dia masih menggunakan qolat yang ada tak yang penanda muannas ya? Silakan Bu Siti Salamah. Nggak tahu Pak Guru. Hah? Udah hilang. Baik. Nah, sekarang kira-kira begini ya, cara menjawabnya kira-kira begini. Kalau menurut Pak Hamid, yang menjadi pembeda antara manusia dengan manusia apa? Ada nyawanya. Nyawa. Kalau manusia ada nyawanya. Kucing ada nyawanya gitu ya? Ya, kalau kucing ada Akal nyawanya. kali Pak Guru. Oke, kalau gitu, padahal dia kan bukan manusia. Coba cari yang lain. Oh, Akal. Berakal. Kali, Pak Guru. Baik. Akal. Akal. berakal. Ya. Akal itu simbol dari apa yang kita sebut sebagai pikiran yang terdidik. Oke. Nah, kira-kira begitu ya, nalarnya kira-kira begitu. Ini yang disebut tadi orang-orang Arab. Arab bagaimana tadi? Pedalaman. Kira-kira mereka kalau berinteraksi, kalau mereka berperilaku dalam hidup, gimana? Apakah mereka itu identik dengan orang yang berakal, cerdik, pandai atau tidak? Enggak. Karena di pedalaman, ya, not educated lah gitu. Oke. Jahiliyah. Kira begitu itu. Ininya mencoba untuk memahaminya. Gitu. Enak kan? Informatif betul itu bahasa Arab ya. Di samping dia mau mengatakan seperti itu, karena itu coba lihat. Ketika mereka membuat pernyataan mereka diterima enggak? Enggak. Ketika mereka membuat pengakuan mereka diterima enggak? Enggak. Kalau pengertian yang ayat ini enggak. Mereka mengaku sebagai orang apa di sini? Orang beriman, telah beriman. Tidak. Telah beriman. Diterima tidak? Belum. Tidak. Iya. Tidak diterima. Karena iman itu ya seperti kita mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maknanya fa'lam? Ketahuilah. Karena iman itu harus pakai ilmu, harus bisa diterima gitu. Sementara mereka membuat pengakuan tidak berdasarkan ilmu. Dari mana kita mendapatkan isyarat itu? Isyaratnya adalah tidak mengatakan kola, tapi mengatakan kolat. Hebat tuh bahasa Arab Qurani kalau kita pakai ilmunya. Ya enggak sih? Iya. Saya GR saya. Hebat saya bilang. Kalau ini cuma belajar terjemahan, Ibu Bapak sekalian, nggak perlu repot-repot ya. Setiap malam Quran aja, tidak tafsir. Baca aja itu Quran terjemah per kata. Selesailah itu urus. Itu. Tapi saya kan ingin lebih lanjut lagi tuh, bacalah tafsir. Tafsir itu banyak, itu tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Hamid untuk ya, Guru. Pertanyaan yang mengajak kita untuk berpikir, ya, berpikir dan mendalam. Pak Guru. Ini nggak sia-sia makan burger jauh-jauh ke Amerika. Nanti setelah Amerika, Amerika ya. Amerika nanti, jangan Amerika terus. Ya silakan Ibu Bapak sekalian. Sepertinya tadi ada yang ingin menyampaikan. Berarti al-a'rab digolongkan tidak berakal. Apa Bu? Al-a'rab itu digolongkan tidak berakal. Enggak, bukan begitu penjelasan saya. Gitu. Ini al-a'rab ini dalam konteks ini mereka tidak menggunakan ilmu pengetahuan dalam membuat pernyataan gitu. Bukan digolongkan yang tidak berakal, berarti bilang, oh berarti orang Arab Badui bukan manusia ya? Bukan. Mereka belum menggunakan gitu tadi. Saya pilih pilihan kata yang kira-kira
bagus ya, tidak menjelekkan orang lain ya, belum menggunakan. Iya, Pak Guru. Atau pikiran sebagai landasan di dalam membuat pernyataan. Bisa diterima itu? Iya, makasih Siap, Pak Guru. Baik. Berikutnya. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, jika tidak ada lagi, silakan. Siapa yang hendak berbagi pemahaman, ini bisa kita bagi menjadi 4 ya, bisa jadi 4 ya. Yang pertama at-tahrim 1 orang, kemudian untuk al-hujurat bisa 3 ya, bisa 3 sesuai dengan indikasi jumlah kalimat ide di dalam potongan ayat tersebut. Pak izin azan dulu Pak. Ya, azan Pak. Siap. Assalamualaikum Guru, maaf baru gabung. Silakan ibu-ibu ya, selamat datang. Silakan ibu bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman untuk ayat, kutipan ayat yang sedang kita bahas ya. Saya boleh coba Pak? Ya, semua boleh mencoba. Hanya kemauan, lebihnya gratis, tis. Silakan Bu Fauzia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Pak. Wahai nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Iya. Wahai orang-orang yang telah beriman, hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, bagus. Satu pertanyaan kecil, dari mana darinya? Darinya itu aja Pak, sebagai penghubung ke api nerakanya. Wa ahlikum naro. Dari mana darinya? Buat ini aja Pak, buat apa ya? Untuk enaknya gitu loh. Mantap, kan keren sekarang itu punya jawaban begitu tuh. Kalau dulu ada pertanyaan begitu udah kelimpungan, dari mana ya? Dari mana ya? Iya benar. Dari Nggak mana? ada minnya ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya, orang kedua itu qalatil a'rabu amanna. Iya Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab pedalaman telah berkata, kami telah beriman. Iya, bagus. Enak Ibu mengulang-ulang telah-telahnya. Iya. Enak nggak? Oh, kalau iya. enak jawabannya sih nggak apa-apa, selesai urusan. Satu aja Tapi Pak kalau Guru telah. tidak enak, coba dipikirkan 1 kali saja, lalu ditentukan kira-kira enaknya di mana? Pertama, apa di kedua? Belakang aja. Yang belakang, yang kedua. Iya. Orang-orang Arab pedalaman berkata, kami telah beriman. Nah, enak itu. Gitu. Kami telah beriman. Oke, berikutnya siapa? Kul lam tu'minu walakin Saya coba Pak. qulu aslamna. Silakan Bu Susi. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman. Tetapi mengatakan kami Islam. Iya, baik. Mbak, kita lihat berikutnya. Yang bermakna katakan, yang mana yang bermakna katakan? Kul. Bagus. Bentuk berapa itu? Bentuk 5, Pak. Amr. Oke, baik. Itu dhamirnya apa?
Domirnya antum, Pak. Anta. Anta. Ya, bagus. Antanya Anta, siapa Pak. kira-kira? Katakanlah lam. Sebentar, Pak. Orang-orang mengatakan, kalau saya katakanlah, kok lam tu'minu. Kok kata Muhammad, Pak ya? Iya, bagus. Ya. Baik, jadi kun lam tu'minu, apa maknanya? Katakanlah kalian belum beriman. Oke, bagus. Walakin qulu aslamna. Apa? Tapi kalian mengatakan bahwa kami telah beriman, kami adalah Islam. Nah, bagus. Yang bermakna mengatakan yang mana? Qulu, Pak. Itu bentuk berapa kira-kira? Qulu yang itu qulu itu bentuk 2, Pak. Oke, bagus. Maaf, Syarat sebentar. yang Qulu membuat bentuk 1, bahwa bentuk itu 1. Gimana? 1, Pak. Bagus. Apa yang memperkuat itu bentuk 1? Bentuk 5. Ada itu, apa namanya, waw alif, Pak. Iya, bagus. Apakah dalam ingatan ibu, seingat mereka, ibu? Pak. Gimana, Bu? Gimana? Mereka, Pak. Saya tadi salah bilangnya kalian, harusnya mereka, itu hum. Oke, bagus. Oke, bagus. Dari mana diduga humnya? Domirnya dari waw alif, Pak. Sebentar, Pak. Huwa humahum, betul, Pak. Nariknya jauh. Huwa humahum. Nyarinya jauh. Iya, saya kan pakai nyanyian itu, Pak. Huwa humahum artinya dia, gitu loh. Misalnya itu gitu loh, Pak. Namanya itulah apa namanya? Orang para ahli melihat bahwa ya menghafal itu bagus. Pakai nyanyi makin maknyus. Tetapi tidak efisien. Efisien. Jadi harus ditarik dulu ke situ tuh, baru ketemu gitu. Baru ketemu gitu. Baik. Seingat Ibu, apakah wawu alif itu hanya ada di bentuk 1 di madin? Enggak, Pak, ada di amr juga. Iya. Ini kemudian mana yang menjadikan Ibu untuk lebih condong menyebut ini madin daripada amr? Sebentar, Pak. Akan tetapi mereka berkata, kami Islam, mereka telah berkata, sebenarnya saya agak ragu-ragu nih, Pak. Karena kola, saya harus buka dulu, Pak. Kola itu kalau saya lupa ya, kalau amr itu apakah kul aja atau ada kulu ya? Saya lupa, Pak. Kayak madi deh, Pak, itu. Oke, baik ya. Nah, tadi kalau ini diduga madi ya, diduga madin ya, madin. Domirnya apa tadi, Bu? Hum. Oke, bagus. Cirinya hum adalah ada wawu alif. Hum itu tunggalnya apa? Huwa. Bagus. Nah, kira-kira coba sekarang kalau wawu alifnya dihilangkan, maka yang akan tersisa adalah lam. Wawu alifnya tuh Iya, tadi kan saya pikir dari lu itunya, makanya dihilangan wawu alif dia tinggal lam, maksudnya lu. Itu tuh saya rasa itu udah bagus tuh dikurungin semua dari kop masuk cool. Baik. Bukannya ke sini larinya kalau begitu. Iya, Pak. Aduh. Bego juga. Coba sekarang kalau diingat-ingat. Kalau hum itu adalah jamak ya, kalau hum itu adalah jamak ya. Hum itu adalah jamak. Kemudian tunggalnya adalah huwa. Ciri huwa di madin apa? Fatah, Pak. Bagaimana jadinya? Ciri kalau ciri huwa itu itu loh, Pak. Sini dong larinya tuh. Iya, kola iya. Gitu.
Kola. Nah, kola itu huwa. Kalau hum jadinya? Kolu. Nah, begitu. Beda ya antara Iya, kolu salah dengan ya. kulu. Kulu. Berarti kalau kulu berarti bukan madi ya. Bukan ya. Berarti apa dia? Berarti amr. Ya. Berarti domirnya apa? Antum. Nah, iya. Berarti maknanya? Kalian Ya, maksud kalian di sini. Kalian ngomong lah gitu. Orang Arab itu ya. Iya. Jadi orang-orang Arab Badui itu diperintahkan untuk mengatakan apa? Ente, ya bahasanya kira-kira, ente jangan bilang amanah. Karena sebenarnya kalian belum beriman. Kenapa kalian belum beriman? Karena ente kan belum tahu ini siapa Ane. Hanya cuma dengar-dengar aja langsung begitu. Jadi perimanan itu. Kalau begitu gitu kan gantinya kami ngomongnya apa dong kalau begitu? Maka katakanlah apa? Katakanlah kami Islam ya. Iya, bagus. Nih, coba lihat ya. Dari mana diduga ada nya? Kanan kiri, kanan atau kiri? Kiri, Pak. Oke, berarti itu fiil telah madi. Nah, coba sekarang dimantapkan beberapa informasi tambahan tadi. Kami ini tuh mekan Pak ya. Kami aslam tuh awalan medan kan kalau madi mau masalah. Jadi katakanlah kalian belum beriman, akan tetapi kalian katakanlah tetapi kalian salam kalian tetapi katakanlah kalian bahwa kami telah berarti aslamna itu menyelamatkan bukan Pak ya? Selamat. Ya, bagaimana kita menyelamatkan? Menyelamatkan berarti ya boleh, Ibu tinggal ikutin aja nih panduannya. Bagaimana cara kita menyelamatkan? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita. Bagaimana caranya? Ada ide, Ibu? Belum, Pak. Bentar. Cara menyelamatkan berarti? Jawabannya di situ-situ juga. Jawabannya di situ-situ juga. Beriman itu bukan, Pak? Enggak dapat, Ibu. 3 pokoknya enggak dipertahankan kalau jawabannya menyelamatkan berarti Ibu Bapak yang lain bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, semua yang ada di lingkungan kita? Dengan masuk agama Islam. Agama Islam. Gitu. Silakan dipakai, Bu, masuk agama Islamnya. Agama Islam. Akan tetapi kau mengatakan kami gimana Pak ya? Katakanlah umat kalian. Tadi sudah dikasih Bu kesimpulannya masuk Islam. Ini yadkhulil iman. Belum nyampe ke situ. Belum sampai situ. Itu akselerasi berpikirnya jauh. Kita baru level kedua. Fozia. Minuna dan akan tetapi kalian bilang kami telah masuk Islam gitu Pak ya? Selamat ya. Kami menyelamatkan. Silakan. Kami telah menyelamatkan. Silakan yang tadi. Masuk Islamnya dipakai. Oh, masuk Islam.
Berarti apa? Akan tetapi kalian mengatakan kami telah masuk Islam gitu mungkin Pak ya? Kalian katakanlah. Caranya supaya terasa enak, subjeknya dulu Bu yang disebut. Kalian katakan. Kami telah masuk Islam. Buntu nih Pak. Oke baik, Ibu Bapak yang lain silahkan. Ya, saya coba Pak Guru. Silakan Pak Hamid. Katakanlah kalian belum beriman, akan tetapi Ini sudah ketemu kita Pak subjeknya. Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad ya. Iya. Katakanlah Muhammad, kalian belum beriman, akan tetapi kalian katakanlah kami telah masuk Islam. Nah, begitu. Ya. Jadi, gitu. Ketika saudara mengatakan begitu, kalian jangan ngakunya kami telah beriman. Ya. Gitu ya. Ngakunya itu jangan mengaku pengakuannya itu. Jangan mengatakan kami telah, tetapi pengakuannya yang cocok adalah kami telah masuk Islam. Masuk Islam. Nah, begitu. Oke, berikutnya silakan bagian terakhir. Saya Pak Guru. Silakan, Bu Fatimah silakan. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Iya, Pak. Kalau iman itu masuk, berarti masuk itu kan ke dalam ya. Iya. Iya, masuk itu ke dalam berarti. Kalau keluar kemana, Bu? Keluar pergi. keluar ya. Keluar enggak ada. Kalau naik kemana naik? Kalau naik kemana? Naik ke atas. Naik ke atas. Turun ke bawah. Ya, masuk. Keluar ini ya. Ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, kalau keluar Pergi keluar, Pak. Pergi, Pak. Kalau keluar itu jalan-jalan, Bu. Keluar yuk katanya. Iya. Mana kita Sebenarnya Pak Guru mau jalan-jalan. belum pernah ada yang ngajakin keluar ya, Bu. Kelihatannya masa bahagia Bu Fatimah kurang muda. Keluar yuk, kemana kita? Jalan-jalan aja. Iya, keluar. Itu artinya Ibu-ibu, ya, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, iman itu ada di dalam, penampakan lahiriah itu Islam. Gitu, ya. Pemahaman begitu. Jadi kita ini ya, yang terbukti kita kalau dari penglihatan lahiriah kita itu kita terbukti orang Islam. Tapi kita belum terbukti sebagai orang beriman. Ibu Bapak sekalian, dengan demikian berakhir sudah latihan kita memahami dua kutipan ayat terakhir dari latihan Hamzah. Berikut ini kita akan pindah ke latihan ba. Latihan ba berarti temanya atau kata kuncinya sudah berubah ya. Kata kuncinya sudah berubah. Kalau tadi ada ku, ada ti gitu ya. Nah, berikut ini kata kunci. Nah, ini dia. Yang akan kita bahas ya. Bukan tentang rasolan dan sebagainya ini. Baik, sebelum kita mencurahkan pikiran kita lebih dalam untuk memahami ungkapan-ungkapan yang ada pada kutipan ayat-ayat berikut ini ya, bagian ba, mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari Ar-Rum 31. Wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin wa aqimus shalah wa aqimus shalah
Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang belum terpahami dari kutipan-kutipan ayat tersebut, kita diskusikan terlebih dahulu. Inani itu Pak Guru. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Takunu Pak. Takunu. Baik. Yang hijau. Yang hijau tuh dia yang hijau. Oh, itu dia. Janganlah kamu menjadi. Oh, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Musolat. Coba Bu Fatimah, dugaannya innani ini berapa kata? 2 ya Pak Guru. Ya, yang pertama Inna. Yang kedua Ni. Iya. Mana yang belum terpahami? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang inanya itu kan sesungguhnya. Nah, ninya ini maksudnya ke arah ana juga apa gimana tuh Pak Guru? Oh, boleh. Itu juga boleh. Tetapi ingat dulu itu yang perlu diingat. Nih ujungnya ada apa? Ada iya. Ada iya. Iya, kalau di kiri ingat ada makna apa? Aku ya Pak Guru. Iya, betul. Saya. Iya. Oh, iya. Sesungguhnya. Anallah. Innani anallah, sesungguhnya aku. Aku Allah, Bu. Aku Allah. Wah, ini penegasan lagi. Penegasan ya benar Pak Hamid. Apa ilmu penegasannya? Ada 2 itu Kak. Pengulangan tuh Pak Guru. Ya betul. Pengulangan ungkapan yang semakna. Pengulangan ungkapan yang semakna itu menunjukkan ada penegasan. Iya. Itu bakal lucu banget itu. Bakal lucu banget itu kalau setiap kata diartikan. Apa? Kalau diartikan itu bukan lagi kayak sedang mengkaji ayat, kayak lagunya Ahmad Dhani. Aku adalah cuma kamulah. Ya. Baik, ibu-ibu kalian tidak ada, maka kita sebagai bentuk usaha kita untuk menjaga silaturahmi dan mengenal. Yang pertama kali berbagi tadi diberikan kehormatan untuk memilih siapa yang akan berbagi pertama kali untuk berbagi. Silakan Bu Fauzia, siapa yang dipilih? Oh, saya. Ibu Fatimah. Kan udah Bu Fatimah belum ya tadi ya? Saya udah Pak. Udah Pak yang tadi. Oh udah, maaf ya. Iya nggak apa-apa Bu. Pak Hamid udah ya. Udah. Aida ada ya? Sudah tadi Pak Hamid sudah. Bu Rosida. Ya silakan Bu Rosida. Kita kan kangen juga nih dengar suaranya Bu Rosida. Wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa aqimu, dan dirikanlah sholat, wala takunu, janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Iya, bagus. Kita mulai dari yang pertama. Wattaqu, apa Bu yang terpahami di situ? Bertakwalah. Bagus. Adalahnya dari mana diduga Bu adalahnya?
Bertakwa. Oh enggak ada lahnya bertakwa Ibu Mas kepadanya. Nggak seru pokoknya kalau main petak umpet. Nggak seru. Salah Ada, Bu. Pak. Itu kan Bertakwa kepadanya. Baik. Ibu-ibu, ini enggak nih, saya nggak mau main petak umpet, capek. Udah malam. Nanti pulang ya. Ibu-ibu. Hilang, bagus. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kan tadi ada makna gitu ya, bertakwalah. Dari mana diduga ada makna lahnya, Ibu Bapak sekalian? Perintah, kalimat perintah, Iya. kata perintah. Amr. Nah, di situ diduga ada makna lahnya karena itu adalah bentuk perintah. Apa penanda lahiriah yang bisa memperkuat kita bahwa itu adalah bentuk perintah? Ada waw sukun. Akhir. Langsung loncat ke akhir gitu. Nggak ada penanda itu early warningnya, nggak ada gitu. Early warningnya. Di awal. Iya, begitu. Ada hamzah di awal. Ada hamzah di awal. Gitu ya, ada hamzah di awal. Sedangkan kalau ada waw di akhir itu kan dibentuk madin, ada waw di akhir. Ya kan? Gitu. Tinggal kita kemudian begitu memahami ada waw di akhir dan ini adalah bentuk 5, maka pemahaman kita akan mengarahkan kita untuk menduga bahwa kata ini domirnya adalah antum. Berarti wattaquhu maknanya kalian bertakwalah kepadanya. Kalian bertakwalah kepadanya. Gorosida. Oke, lahnya dari mana? Enggak pakai lah deh. Lelah. Nggak kirain nama punya Pak. Ini antiknya. Wah, itu adalah kan jelas kan Bu sekarang Bu ya. Iya. Baik. Wa aqimus shalah. Apa Bu mananya? Dan dirikanlah sholat. Waktu Ibu mengatakan dirikan, ya, waktu Ibu mengatakan dirikan, Ibu memahami di situ ada bentuk berapa? 25 ya Pak. Iya bagus ya. Domirnya apa kalau begitu? Domirnya kalian. Kalian itu domir kata ganti Bu. Kalian. Apa Bu? Home. Iya. Tidak, domir home dibentuk 5. Tidak ada. Ini banyak yang terlupakan ya. Coba kita ingatkan, Bu, Bapak sekalian. Dibentuk 5 yang sudah kita pelajari ada berapa domir? 6. Ada 3. Apa itu 3 domir tersebut? Anta, anti, dan antum. Kalau antum apa pencirinya? Ada waw. Ada waw, alif. Kalau anti apa cirinya? Ya, di belakang. Ada ya. Kalau untuk anta apa bedanya? Tidak ada. Tidak ada. Kata. Tidak ada waw alif, tidak ada ya-nya. Oh, tidak ada waw. Iya. Ya. Berarti aqimu ini domirnya apa, Bu Rosida? Antum. Iya, apa artinya antum? Kamu. Kalian. Kamunya banyak tidak kalau antum? Kalian, Pak. Kamu. Kalian. Iya. Berarti wa aqimus shalah maknanya? Dan kalian dirikanlah sholat. Iya, bagus. Yang terakhir apa? Wala takunu minal musyrikin. Apa, Bu? Janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik atau menduakan Allah. Bagus.
Kamunya ini kamu tunggal apa kamu jamak di sini, Bu? Jamak. Iya, bagus. Berarti kamunya bisa kita ganti dengan apa? Kalian. Antum. Kamu wala takunu minal musyrikin. Berarti kamunya bisa diganti dengan apa? Kalian. Ya, bagus. Bahasa Arabnya apa kalian? Antum. Ya, bagus. Itu. Apakah di takunu ada ciri itu domirnya antum? Ada. Apa cirinya? Wawu alif. Ada ilmu kita begitu? Wawu alif penciri antum? Ini nih gitu ya. Yang kita perlukan bukan level tinggi, tetapi yang sudah pernah kita kaji, kita ingat kembali gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa ciri bahwa dalam ungkapan takunu itu domir antum? Ada ta di depan, ada waw alif di belakang. Ya, ada ta di depan, ada waw alif di akhir. Baik, terima kasih Bu Rosida. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, Bu. Sebelum Bu Susi tadi, siapa yang sebelum Bu Susi? Bu Yayu belum ya? Yang tadi, setelah Bu Fauziah tadi, yang berbagi setelah Bu Fauziah tadi siapa? Saya lupa. Siapa ya? Ibu Ida kali. Oh iya, betul. Bu Nur Aida, silakan. Bu Nur Aida, silakan untuk memilih berikutnya siapa? Nggak ada. Bu Nur Aida agak ada kendala dalam soal. Silakan Bu Fauziah yang berikutnya memilih juga. Bu Yayu aja Bu. Pak Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Al-Baqarah 43. Bu, kalau ingin berbagi open mic dulu Bu, sehingga bisa didengarkan ke seluruh penjuru dunia sampai Amerika. Maaf. Nah. Aduh. Betul juga. Wa aqimus sholata wa atu zakata wa arka'u ma'arrokiin. Iya, baik. Ibu tolong dicek lagi Bu, ya minta tolong dicek lagi. Tadi terdengar di Pamulang wa arka'u. Betul begitu Bu? Wa aqimus sholat. Masih? Wa aqimus sholat. Aqimus sholat wa atu zakat wa arku wa arku. Nah iya, dengar wa arku itu dari mana A-nya? Warka'u ya Pak. Dari mana wa-arnya? Warka'u Pak. Jadi bukan wa-ar ya? Bukan. Oke, silakan. Warka'u maaf. Warka'u maaf. Warka'u ma'arrokiin. Ya, silakan. Kalian dirikan sholat. Kalian dirikan sholat, bayarkan zakat, dan rukulah bersama dengan orang yang ruku, Pak. Iya, bagus. Saya mendengar Ibu menggunakan lah cuma sekali. Nah, gitu ya. Apa pertimbangannya, Bu? Pakai lah. Ruku lah tadi gitu. Apa pertimbangannya pakai lah? Hanya menekankan saja, Pak. Apa yang ditekankan? Jadi lah itu penanda penekanan ya? Lah itu memastikan ya, Pak. Oke, bagus ya. Bagus ya. Itu ya kan sama dengan ketika kita berkata begini.
Bu Yayu lah. Gitu kan. Penekanan kayak begitu ya, Bu ya. Ya, lah seperti itu yang Ibu maksud ya. Iya. Bu Yayu lah, gitu ya. Bu Yayu lah yang ngerti persoalan ini, kan kita gitu ya. Nah, maksudnya begitu ya, penekanan itu ya. Untuk amar. Itu yang Ibu maksud, penekanan semacam itu, penegasan semacam itu. Dan ruku. Ulangi, Pak. Apa yang saya ulangi? Bentar. Warka'u dan ruku bersama orang. Iya Pak, menekankan dan rukulah sama orang yang ruku. Benar nggak Pak? Apa Bu? Kalian sholat. Kalian dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Jadi nggak pakai lah. Dan ruku. Enggak, Mak. Enggak. Enggak, Pak. Dan ruku. Karena kalau ini petak umpet lagi. Sama jadi nasibnya dengan Bu Rosidah tadi itu. Main petak umpet dia. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Apakah cocok kita mengatakan ruku lah? Cocok. Cocok ya. Yang kita gunakan itulah mengindikasikan perintah atau mengindikasikan penegasan. Perintah. Berarti kalau kita mengatakan demikian, ya, kalau kita mengatakan demikian, di situ kita memahami bahwa ada bentuk 5 ya di situ ya. Betul. Iya. Apa ciri yang membantu kita untuk menduga bahwa di situ ada bentuk 5? Ada hamzah di depan. Hamzah di depan. Ada hamzah di depan. Dan waw alif di belakang. Kalau waw alif itu mah tanda lain ya. Waw alif itu mah. Waw alif itu yang pernah saya sampaikan Ibu Bapak sekalian. Waw alif itu yang pasti penanda banyak. Ya. Ya. Dia tidak menandakan bentuk 1 karena dia bisa muncul di bentuk 1. Jadi bentuk 2. Dia tidak menandakan khusus bentuk 2 karena dia bisa muncul di bentuk 2. Iya. 5. Yang mana Pak Guru ada wawu alif di bentuk 2? Baru saja kita bahas. Wala takunu. Kira-kira bentuk berapa itu coba? Bentuk 2. Itu ada Pak, bentuk 2. Iya, mudhari itu kan mudhari. Karena itu wawu alif itu saya katakan ibu-ibu ya Bapak sekalian, wawu alif, wawu nun itu penanda banyak. Dia tidak langsung menandakan bentuk berapa, dia tidak langsung menandakan domir apa. Gitu. Kan begitu kita lihat di wala takunu ada wawu alif, di situ domirnya apa? Antum domirnya ya. Antum domirnya gitu. Oke, di tempat lain gitu ya. Di tempat lain ada wawu alif. Ya. Ada wawu alif ya. Beda lagi nanti domirnya. Baik. Nah, kita lanjutkan Ibu-ibu, Bapak sekalian. Apakah ya istilah kita fi'il amr di Al-Baqarah 43 itu hanya ada pada ungkapan bagian akhir yaitu di warka'u saja? Wa aqimu Pak Guru. Jadi dijawab dulu. Zakat. Iya atau tidak? Tidak. Ada. Saya enak nanya berikutnya. Selain warka'u atau waknya tidak ikut sertakan, selain irka'u, mana lagi yang diduga fi'il amr? Aqimu dan atu. Aqimu dan atu. Kalau begitu ya, sehingga kalau begitu ini
tadi di sini muncullah, maka di sini juga bisa muncullah, di sini juga bisa muncullah, tapi bukanlah penegasan. Gitu. Tapi saya mulai ini kayaknya saya cenderung untuk tidak mau main umpet lagi. Kalau saya bertanya begitu, jawabannya enggak, saya nggak jadi gitu. Tapi nanti kita ngejarnya ya. Maaf. Sampai kita ngejarnya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada yang terakhir, silakan. Siapa yang ingin berbagi? Bu Asmani belum ya, Bu Asmani? Silakan, Bu Asmani, silakan. Pak Zainal juga belum. Oh, ada Pak Zainal ya? Bagaimana? Apa kita sandingkan Bu Asmani dan Pak Zainal? Nah, habis itu kita kondangan ya. Ya, bagi 2. Bu Asmani aja, Pak. Bagi 2. Iya. Sweet. Operan. Silakan, kita bagi menjadi 2 biar dapat bagian. Ladies first gitu kalau mau pakai orang barat ya. Tapi kalau mau pakai yang ala Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Asmani. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Udah, cukup. Sampai anak aja, Bu. Cukup, ya. Buat Pak Zainal sisanya. Iya, nanti sisanya Pak Zainal. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la tidak ilaha ada Tuhan ilah selain aku. Iya, coba artinya saja, Bu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oke, bagus. Innani anallah. Dalam pemahaman Ibu di situ ada berapa penegasan, Bu? Innani ana 2. Iya. Ibu dalam bahasa Indonesia tadi ada berapa penegasan yang Ibu gunakan? Aku ini adalah aku. 2 juga. Yang pertama apa penegasan yang pertama? Innani sesungguhnya bahasa Indonesianya. Penegasan yang pertama apa? Sesungguhnya aku. Oke. Ya, penegasan pertama adalah sesungguhnya. Penegasan yang kedua, Bu. Aku ini adalah. Penegasannya mana? Kata penegasnya yang mana? Adalah itu dalam pemahaman kita, Ibu Bapak sekalian, adalah itu penanda subjek predikat apa penegasan? Iya. Penyambung, penyambung. Baru menggunakan satu penegasan. Bisa ditambahkan satu lagi, Bu? Sesungguhnya aku ini adalah ada ya? Nggak ada ya, cuma satu ya. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang ada bisa mencoba memunculkan 2 penegasan? Pakai punya Bu Yayu, Pak Guru. Akulah Allah. Akulah Allah. Akulah Allah. Iya. Punya Bu Yayu tadi. Oke, pokoknya itu. Sesungguhnya akulah Allah. Akulah Allah. Sesungguhnya aku inilah Allah. Boleh. Oke, baik. Silakan Pak Zainal terakhir. Pak Budani wa aqimis sholata li dzikri. Iya. Maka supaya menyembah kepadaku dan menjaga dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Iya, bagus. Pak Budni tadi apa, Pak, maknanya? Supaya menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku. Supayanya dari mana, Pak? Supayanya
Dari ini Pak. Dari pemahaman. Landasan pemahamannya apa? Hingga ada supayanya. Ambil dari ini Pak, dari kata huruf dasarnya itu abada itu Pak. Huruf Abada dasarnya kan itu abada. Oke, terus? Abada kan artinya menyembah Pak. Menyembah Oke, atau terus? beribadah. Terus? Beribadah. Kemudian kalau saya lihat tidak ada tanda fi'il amr Pak. Tidak ada ya? tanda fi'il amr. Baik. Pak Zainal, kalau untuk fi'il amr tandanya apa yang Bapak ingat? Yang saya ingat di depannya hamzah, di belakangnya waw alif. Nah, Bapak itu berarti masih mencampur adukkan antara penanda fi'il amr dengan penanda domir. Nah, itu tuh akan ini kita nanti kadang-kadang tidak fokus kita. Nah, coba sekarang menurut Pak Zainal, fa'budni ini ada berapa kata ini? Menurut pemahaman Pak Zainal, fa'budni ini ada berapa kata ini? 3. Oke, yang pertama apa, Pak? Fa. Oke, kemudian, yang ketiga apa, Pak? Kemudian a'budu. Ketiga ni. Zainal. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga ni. Oke, bagus. Maka coba fokus ke yang kedua sekarang. Fokus yang kedua. Apakah di situ tidak terlihat penanda fi'il amr? Iya Pak, terlihat hamzah, tapi kok nggak ada waw, nggak ada. Iya, tadi sudah dikoreksi Pak, ya? pemahamannya. Sudah dikoreksi pemahamannya bahwa penanda bentuk 5 itu pada tahap awal perlu dibedakan dengan penanda domir. Oh gitu. Jadi cukup hamzah itu cukup untuk penanda bentuk 5 gitu Pak. Cocok itu. Ya. Dulu saya Bapak bingung ketika itu ya, Pak. Soalnya belum pernah mengalami belajar bersama bahasa Arab Qurani 1 ya, soalnya jadi agak ini perlu penyesuaian. Dulu kita begini Ibu Bapak ya sekalian, mungkin ada ingat masa lalu kita dulu ya, mengenang masa lalu. Bentuk 1 cirinya bentuk 2 cirinya titik 2 di awal. Ya, titik 2. Bentuk 3 cirinya hamzah sukun di tengah. Sukun di tengah. Sukun di tengah. Cirinya alif di huruf kedua. Huruf kedua. Bentuk 5 cirinya ada hamzah di depan. Ada hamzah di kita bilang alif di awal. Alif di awal. Alif di awal. Ada hamzah di awal begitu. Ya, baru kita bilang ada hamzah di awal. Gitu ya. Zainal dan Ibu Bapak yang baik. Alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi kita dengan Pak Zainal, maka berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah mau menyempatkan diri ya di antara kesibukan dari pagi sampai siang sore masih bisa ya memberikan waktunya untuk saya sehingga saya bisa terjaga jiwa dan rohaninya sehat walafiat. Saya sering mengatakan, saya bilang, ini kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, wah pada tetangga pada ngirim SMS dan WA dan telepon kepada saya. Pak Erta ngapain sih itu? Erta ngapain sih? Malam-malam ngomong sendirian. Nah, tapi karena tetangga tahu ada ibu bapak sekalian di hadapan saya, itu tidak terjadi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan Ibu Bapak ketabahan, kesabaran, istiqomah di dalam jalan yang tidak mudah ini. Karena Ibu Bapak akan terus berusaha mengingat, memahami, memprediksi, menghubungkan antara satu dengan yang lain. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji malam hari ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih ilaik. dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak Ya, Guru. sama-sama.